Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini yang membuat baik bukan kejadiannya, tapi bagaimana sikap kita menyikapi kejadian itu. Sampai saat sekarang ini bumi kita masih sakit. Allah hadirkan wabah yang sangat luar biasa. Allah ciptakan makhluk yang kecil yang bisa menggemparkan seluruh dunia, yang membuat orang takut, membuat orang resah, membuat orang hatinya sempit, membuat orang pikirannya sempit, yaitu virus corona. Virus corona itu tak lain adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghadirkannya, Allah pula yang akan menghilangkannya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadirkan virus corona ini bukan untuk membuat hidup kita susah, bukan untuk menyakiti kita, tapi Allah sedang menguji kita. Allah sedang menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik di antara orang yang terbaik. Allah inginkan kita lebih dekat lagi dengan Allah. Ada hikmah yang besar di balik virus yang mewabah ini. Di antaranya ialah Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala saukin yastakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hatinya, bahkan duri yang menusuk telapak kakinya, musibah yang terjadi karena Allah. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Apa hikmah yang dapat kita ambil lagi dari musibah virus corona ini? Adalah Allah ingin membuat kita lebih sabar lagi dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan supaya kita sabar dengan ujian ini. Ada pahala yang lebih besar daripada sholat. Ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah. Ialah sabar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Tak dapat dihitung, tak dapat dihisab, tak dapat dikira. Virus corona itu tidak bahaya sama sekali. Tidak bahaya sama sekali. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus corona itu tidak bisa membuat orang mati. Jangankan membuat orang mati, menyentuh kita pun tidak akan mampu. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang terkena virus corona itu, kenapa mereka kena? Bukan karena mereka banyak dosa, bukan karena mereka orang yang hina, tapi Allah yang menginginkan mereka terkena terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak terkena. Jangan merasa diri yang paling baik, jangan merasa diri orang yang paling soleh. Jangan. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah cinta dengan hambanya, pasti hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, maka siap-siaplah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus corona itu tak lain tak bukan adalah makhluk Allah, makhluk yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk virus corona itu, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan rasa takut kita hanya untuk Allah.
sehingga kita tidak takut kepada makhluk manapun, hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan berarti kita itu tidak ada usaha. Kita ada usaha untuk menghindari penyakit itu. Disitulah letak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti kita berani, tapi tawakal diinginkan kita untuk berusaha menghindari penyakit itu, hidup dengan bersih, menjauhi bersentuhan dengan orang yang tidak kita kenal, hidup bersih, jaga kebersamaan kita dalam lockdown ini, insya Allah membawakan berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.